Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, let me introduce myself first. I'm Hepni Mayangsari. People usually call me Hepni. I'm a college student at 6th semester, Faculty of Teacher Training and Education, English Department Study Program at Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin. Okay, in this video, I will talk about how English influence culture in our country. As we know, di Indonesia setidaknya terdapat 829 bahasa yang dituturkan oleh masyarakat di Indonesia. Bahasa tersebut tergantung atau digunakan oleh masyarakat pada suku bangsa tertentu yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam kedudukannya, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional atau bahasa pemersatu bangsa. Komunikasi juga selalu diasosiasikan dengan proses berbahasanya. Seperti pada realitanya, apabila berbicara tentang bahasa, kita selalu mengaitkannya dengan komunikasi. Jadi, untuk bisa berkomunikasi dengan baik, seseorang haruslah memiliki atau mampu berbahasa secara baik dan benar sesuai dengan kaidah pada bahasa masing-masing, terutama pada bahasa Indonesia. Hubungan bahasa dengan kebudayaan memanglah sangat erat sekali, bahkan sulit mengidentifikasi hubungan antar keduanya karena mereka saling mempengaruhi. So, why we should learn English? First, because English is international language. Second, according to 4 aspects in Indonesian: economic, politic, education, social, and culture. Third, for career. 4, for academic, and the last is for job. Jadi kita kembali pada poin kedua, yaitu 4 aspek di Indonesia: ekonomi, politik, education, social, and culture. Culture atau kebudayaan yang sangat melekat di jiwa dan raga bangsa Indonesia, sehingga dalam kebudayaan atau culture in our country tentunya berpengaruh oleh bahasa asing. Bahasa yang ada dalam Indonesia mengalami sedikit gejolak ketika bahasa asing masuk ke dalam bahasa Indonesia. Seperti yang kita tahu, mau tidak mau, Indonesia haruslah mampu menguasai bahasa asing sesuai dengan globalization era in this country, right? Adapun saat ini banyak sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa Inggris atau bahasa pengantar memberikan pelajaran bahasa Inggris bagi muridnya secara intensif. Oleh karena itu, seiring berkembangannya zaman, kita harus dituntut untuk lebih mengenal bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Atau bisa dikatakan bahwa penguasaan bahasa asing sangat berpengaruh dalam persyaratan yang diajukan perusahaan untuk merekrut karyawannya. Jadi jangan heran jika saat ini di luar sana banyak perusahaan-perusahaan yang mewajibkan pekerjanya berbahasa asing, terutama berbahasa Inggris. Semakin dikuasainya bahasa asing di Indonesia, tentunya hal ini sangat berpengaruh terhadap kebudayaan di our country itu sendiri. Sebab seringkali di zaman sekarang kita melihat terdapat banyak remaja-remaja atau muda-mudi yang mencampur adukan bahasa, seperti bahasa daerah yang dicampur menggunakan bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesia yang penyebutannya dilebih-lebihkan seperti aksen dari bahasa Inggris tersebut, sehingga hal ini membuat budaya ataupun bahasa yang dari turun-temurun diturunkan oleh para leluhur kita mengalami perubahan atau gejolak. Dan hal tersebut bisa dikatakan bukan hal positif. Namun seiring berjalannya waktu, kita haruslah beradaptasi dengan bahasa-bahasa gaul tersebut, karena semakin maju dan berkembangnya iptek, hal itu memudahkan menerima informasi-informasi dari luar. Pada intinya, kita haruslah mengutamakan bahasa Indonesia dengan tetap menggunakan bahasa daerah, serta kita juga harus mampu menguasai bahasa asing, sama seperti slogan utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. I'm Hepni Mayangsari. I think that's all. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.